Lah, kenapa kita harus mencontoh ulama-ulama salafus soleh? Bapak Ibu. Anak muda itu menang kreatif. Tapi orang tua menang pengalaman. Anak muda nggak boleh menyepelekan orang tua juga tidak boleh menyepelekan anak muda. Orang tua memang ibadahnya lebih banyak dibandingkan anak muda, tapi dosanya juga lebih banyak dibandingkan anak muda. Anak muda dosanya itu lebih sedikit dibandingkan orang tua, tapi ibadahnya juga lebih sedikit dibandingkan orang tua. Makanya kemudian saya memahami muhafadzah alal qadim dan wal akhdu bil jadid itu adalah merupakan kolaborasi antara generasi tua dengan generasi muda. Soal inovasi, anak muda lebih inovatif, Pak. Soal kreativitas, anak muda lebih kreatif. Tapi soal pengalaman, orang tua lebih banyak makan asam garam dibandingkan anak muda. Makanya kemudian apa? Anak muda lebih banyak belajar kepada yang tua pun jangan egois kepada yang muda. Contoh, tak kasih contoh. Ilmunya orang dulu itu, Pak. Orang-orang tua dulu, orang-orang tua kita itu banyak yang gak alim. Tapi segi kesolehan, mbah-mbah kita itu lebih soleh dibandingkan kita. Mungkin anak muda hari ini lebih alim, tapi dia kalah soleh dari mbah-mbah kita. Napa beda Gus alim kali soleh? Beda. Napa beda ning alim kali soleh? Orang soleh itu ibadahnya lebih khusyuk dibandingkan orang alim. Tetapi ilmunya tidak sebanyak orang alim. Orang alim itu lebih pinter dibandingkan orang soleh. Tetapi ibadahnya kalah khusyuk dibandingkan orang soleh. Mbah-mbah kita dulu banyak yang gak alim tapi soleh. Contoh lebih Mbah Mudin, Mbah Kaum yang sering saya contohkan. Mereka kebanyakan gak alim loh, tapi soleh. Mbah-mbah modern itu kalau baca doa saja itu banyak salahnya. Tetapi soleh, Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa biatang fil jasadina. Irkamna ya arkamar rahimin. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Subhanallahil ngadim, subhanallah wa bihamdihi. Tapi Anda jangan salah. Orang-orang seperti itu tidak fasih, tapi hatinya bersih. Makanya menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan apa? Ad-du'a'u min salimil jinan, aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada doa yang dipanjatkan oleh orang yang sekedar lisannya fasih. Maka tak kasih tahu. Kalau Anda mau nyalon lurah, kok njaluk donga Pak Lurah? Kuwi njaluk donga karo wong soleh. Tapi lah ngatur strategi, datanglah kepada orang yang alim. Aja kuwale. Makanya orang kayak saya itu kok ana banyu putih, bah dongake, salah. Saya ini tidak soleh. Wong kancane telembok. Telembuk. Apa o? Apa o Pak Lurah? Yang benar telembuk apa telembok? Lembuk. Ah. Pak Lurah fasih langganan. Pak Lurah ngomong telembuk bae nganggo kol-kolah telembuk kok. Saya itu sebenarnya nggak terlalu nyaman ya. Orang datang, bah dongake banyu putih. Saya itu nggak soleh. Tapi juga sebaliknya, kalau Pak Lurah minta strategi saya juga tidak alim. Aku rapinter. Makanya politikus-politikus itu nggak usah datang ke Gus Miftah. Tapi ingat, walaupun Gus Miftah nggak soleh, Gus Miftah nggak alim, bisa menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Lah, AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Lah kancane Ganjar pe guyang-guyu. Katanya anak Abah ini. Abah Anis.
Saya ulangi ya. Ibu-ibu punya anak kok ndablek pengen disuwuk. Datanglah kepada kiai yang soleh. Tapi kalau minta petunjuk, datanglah kepada orang alim. Idealnya orang itu bisa alim dan soleh. Tapi ternyata Allah itu ngasih maziah masing-masing. Ada yang alim tapi tidak soleh. Ada yang soleh tapi tidak alim. Syukur-syukur bisa alim dan soleh.